belum sempat kompetisi, kemudian datang Atta Halilintar dengan Putra Siregar, ganti namanya menjadi AH PS Pati. Main kompetisi dikerjain habis-habisan. Mataram Nusantara besok ini mau dipindah di Manahan. Itu dibeli oleh salah satu dari orangnya Erick Thohir. Kalau Rans Nusantara main di mana? Main mungkin di Awang-Awang. Villa 2000 dijual ke Abdi Sleng waktu tahun 2018, kemudian berubah nama menjadi Celebes FC. Tapi kemudian dijual, di bawahnya dibikin lagi Villa 2000B. Ada Yoyo Sukawi punya PSIS. Peter Tanuri punya Bali. Iwan Budianto, ya udah kong kali kong aja mereka. Hal-hal yang seperti ini kok merembetnya ke Erick Thohir yang ayo kita saling menjaga. Kita semua bersaudara. Bravo Cocomeo Channel. Saya Erwiantoro, hari ini ada di Cafe Gilbol bersama partner saya Akmal Marhali dalam program Cocomeo Channel. Temanya nih yang hari ini nih mungkin kita bodoh-bodohin aja nih ya PSSI biar kesel lah ya kan, supaya juga ada edukasi bahwa ini tidak benar dan tidak sehat. Cerita ini kita bedahnya itu mungkin dari kasus Sriwijaya FC yang berawal dari Persija Tim Jakarta Timur tahun 2006. Itu ujuk-ujuk berpindah nama menjadi Sriwijaya FC. Artinya ada wadah di Jakarta Timur, itu ujuk-ujuk mati nih pembinaannya. Padahal di Jakarta Timur tuh zaman itu pernah lahir yang namanya Fakhri Husaini dari Bina Taruna yang ada di Jakarta Timur, pernah juara Liga Amatir. Tiba-tiba kalau zaman itu ada medsos nih, pasti geger tuh di mana-mana. Bahkan seluruh warga Jakarta Timur mungkin marah. Nah, dari cerita itu sampai hari ini nih di kepemimpinan Iwan Bule, sepertinya kayak jual beli singkong, kayak jual beli cendol gitu. Jual beli pemain kalah dari jual beli klub. Kira-kira nih, Mal, menurut lu gimana, Mal? Ya ini problem ya di sepak bola kita, di mana hampir setiap tahun ketika kompetisi memulai, hampir setiap tahun ketika kongres tahunan PSSI dilakukan, transaksi jual beli klub menjadi budaya. Gitu. Bahkan dalam tanda kutip bisa dikatakan bisnis menggiurkan pengurus PSSI salah satunya adalah jual beli klub. Padahal kalau kita bicara aturan FIFA misalnya, FIFA dalam regulasinya poin 4117 gitu kan di halaman 20 itu disebutkan dengan jelas bahwa license is not transfers. Jadi tidak bisa dijual belikan. Tidak bisa ditransfer, tidak bisa dijual belikan. Tapi faktanya di Indonesia itu menjadi sangat kontras, di mana jual beli klub menjadi tradisi gitu kan. Harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa kalau kemudian terjadi misalnya sebagai contoh Inter Milan dibeli Erick Thohir, itu bukan lisensinya yang dibeli, tapi entiti komersialnya, perusahaannya dalam tanda kutip sahamnya gitu. Kalau jual beli saham di klub profesional itu sah-sah saja, karena memang industri itu ya bicara ya saham gitu kan. Nah di kita tidak, klub dijual, dibuat kemudian dijual, diganti, dan ini yang kemudian menjadi menarik, pindah-pindah tempat. Bahkan FIFA bukan cuma melarang jual beli klub, FIFA juga dalam regulasinya di pasal 429 LO3 itu juga melarang, selain jual beli klub, melarang juga cross ownership, kepemilikan ganda klub. Nah, ini pernah terjadi di dunia, misalnya Roman Abramovich
punya Chelsea, punya CSKA Moskow. Kemudian ketika bertemu di Liga Champion, maka FIFA meminta kemudian Abramovich untuk memilih CSKA Moskow atau Chelsea, dan ketika itu Abramovich memilih Chelsea. Nah, inilah yang kemudian kejadian di kita ini, banyak problem yang terjadi di mana ada klub dijual belikan, ada personal atau perusahaan yang memiliki klub lebih dari satu. Padahal ini dilarang. Jadi saya ingin bercerita bahwa aturan ini bukan aturan kaleng-kaleng, tapi memang diatur di FIFA bahwa jual beli klub itu dilarang. Kemudian juga mengurus klub, baik itu personal maupun perusahaan yang memiliki lebih dari satu klub, itu dilarang. Di poin 921 nomor L03 disebutkan no nature or legal person involved in the management, administration and or sporting performance of the club either directly or indirectly. Dilarang orang atau badan hukum terlibat dalam manajemen, administrasi dan atau kinerja klub baik secara langsung atau tidak langsung. Ada 6 aspek pelarangannya, dan salah satunya misalnya hold a majority of the shareholder voting right of any other club participating in the same competition. Memegang saham mayoritas dari klub lain yang berpartisipasi dalam satu kompetisi. Kemudian juga ada is involved in any capacity whatsoever in the management, administration and or sporting performance of any other club participating in the same competition. Terlibat dalam kapasitas apapun dalam manajemen, administrasi atau kinerja klub lain yang berpartisipasi dalam kompetisi yang sama. Yang menarik, ini juga sebenarnya diatur dalam statuta PSSI, tapi statuta yang lama. Sebelum ada kongres luar biasa tahun 2009 yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan ketua umum PSSI yang sekarang dipilih oleh ketua umum Pak Muhammad Iryawan, di mana di pasal 19 ayat 3 statuta PSSI disebutkan bahwa dalam keadaan apapun tidak ada pribadi, kodrati atau badan hukum termasuk induk perusahaan dan anak perusahaan yang dapat mengambil lebih dari satu klub atau lembaga terafiliasi yang keberlangsungannya dapat mengganggu integritas pertandingan dan atau kompetisi sepak bola. Ini juga disebutkan juga oleh Dato' Winsor John, Sekjen AFC, yang mengatakan bahwa kami sudah punya peraturan tidak boleh ada cross ownership, setiap pemilik entiti komersial hanya boleh memiliki satu klub. Jadi peraturan ini harus dilakukan juga oleh PSSI. Itu sudah ditekankan oleh Sekjen AFC. Sayangnya PSSI lewat kongres luar biasa di Hotel Mercure Ancol 27 Juli 2019 yang hanya berlangsung 1 jam gitu kan. Statuta PSSI diubah pada pasal 21 ayat 3 dibolehkan kepemilikan ganda. Padahal cross ownership ini akan merusak kompetisi, memonopoli kegiatan dan berpotensi terjadi pengaturan skor, match fixing atau pengaturan juara. Nah, ini problem ini yang harus dipahami oleh seluruh publik sepak bola Indonesia. Yang pertama adalah bahwa jual beli klub lisensinya itu dilarang. Yang bolehkan adalah jual beli saham klub. Kemudian yang kedua, kepemilikan ganda klub juga dilarang, dan ini faktanya terjadi semua di Indonesia. Ini ada cerita nih, Mal. Kita dapat cerita dari Erik Iswanto nih. Ya. Dia diminta oleh Yabes Tanuri untuk mengelola Sulut United. Betul. Waktu itu dia baru punya 3 pemain nih. Sementara Yabes ini juga mengelola PSIM Yogyakarta nih. Ya. Ini selain Bali United juga. Bali kakaknya nih, Peter Tanuri. Nah, ini ada peristiwa nih. Setelah dalam waktu 10 hari, Heri Kriswanto mampu mendatangkan mencari 18 pemain nih, untuk berkompetisi nih. Tahun 2018. Saat itu semua bingung di wilayah timur. Sulut United kok menangan gitu. Karena Heri Kriswanto membangun tim dalam waktu 10 hari dapat pemain 18 pemain ya kan. Habis itu menangan di sana. Tiba-tiba menjelang kompetisi berakhir, Yabes menurut Heri Kriswanto berdiskusi dengan kakaknya nih. Bagaimana mendongkrak PSIM Yogyakarta untuk lebih dulu lolos ke Liga 1. Si Heri Kriswanto hari itu disuruh ngalah. Udah main biasa saja. Ini kata-kata Heri Kriswanto dari Peter Tanuri, karena Yabes nggak bisa meredam
meredam keinginan Yabes agar Peter Tanuri. nggak Yabes agar Heri Kriswanto nurut Yabes. Ya Heri Kriswanto cuma bilang gini, ya kalau saya mau menang, kalau saya diatur sama manajemen, saya mendingan mundur. Hari itu juga Yabes bilang, ya udah mundur aja. Besoknya Heri Kriswanto bikin surat pengunduran diri. Ya itu kan problem yang terjadi di bola kita kan. Betul. Bagaimana kemudian memiliki klub lebih dari satu akhirnya bisa atur semuanya. Betul. Nah, inilah yang kemudian merusak tata kelola sepak bola kita. Saat itu dua-duanya gagal. Ya. Gagal nih ke Liga 1. Nah, ini yang kemudian membentuk sistem kartel di bola kita. Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3 karena kepemilikan ganda sehingga kemudian yang punya lebih dari satu klub bisa mengatur mau lolos atau tidak kan gitu. Dan sekarang ini semuanya dikelola oleh kakak beradik ini. Baik itu Persis Solo juga awalnya pemainnya semua dari Bali United yang KW2 nih. Eko aja dimasukin di situ. Eko Purjanto. Iya, Eko Purjanto. Semua sebagian pemain dari Bali yang nggak kepake masuk di Persis Solo. Hal-hal yang seperti itu nggak sehat dong. Ya itu kan karena tadi saya katakan bahwa ada perubahan di statuta PSSI tahun 2019 ketika KLB di Ancol itu yang mengubah statuta PSSI sebelumnya yang melarang pemilikan ganda kemudian diperbolehkan di statuta yang baru. Jadi sebenarnya statuta 2019 ini yang disahkan oleh PSSI ini punya kepentingan gitu kan. Ada orang yang berkepentingan yang menggolkan proyek itu. Karena itu paling tepat saat ini adalah melakukan revisi KLB lagi, revisi statuta karena ini dilarang oleh FIFA gitu. Nggak mungkin mereka melakukan KLB karena semuanya kan dikelola oleh kartel nih, mafioso nih. Ada gengnya Trio Wek-Wek, ada gengnya Yunus Nusi sendiri, bikin mainan sendiri. Iwan Bule juga bikin mainan sendiri. Ini menurut Akmal bagaimana bisa KLB? Ya itulah problem kita. Harusnya klub-klub juga bisa melihat problem mendasar sepak bola kita. Jadi kita jangan bicara lolos Piala Asia, lolos Piala Dunia, tim nasional kuat kalau kemudian pondasi kompetisinya aja rusak gitu. Karena ada dua hal yang bisa mengangkat prestasi sepak bola nasional kita di tim nasional. Yang pertama pembinaan yang hebat, faktanya di kita acak-acakan. Yang kedua kompetisi yang sehat, faktanya kompetisi kita sakit gitu kan. Nah tadi bicara soal sistem kartel dan sebagainya, hampir semua klub di Liga 1 misalnya kan punya proksi-proksi masing-masing. Sehingga kemudian siapa yang berpotensi degradasi bisa kelihatan. Yang tidak punya kubu itu yang banget berpotensi untuk tidak degradasi, untuk degradasi gitu kan. Sebetulnya untuk merombak ini seharusnya negara, pemerintah, presiden itu harus merombak ini supaya besok-besok itu Esko nggak boleh pemilik klub. Karena besok itu ada Yoyo Sukawi punya PSIS. Peter Tanuri punya Bali. Iwan Budianto ya udah kong kali kong aja mereka. Besok yang main di sini, yang kalah di sini, yang juara siapa itu sudah terjadi. Sudah terjadi dan musim ini juga pasti akan terjadi lagi. Jadi menurut Akmal gimana nih dengan sistem jual beli? Arema sendiri kan awalnya juga klub abal-abal nih. Punya Iwan Budianto abal-abal. Karena sampai hari ini kalau lolos ke AFC atau ke Champion, license-nya yang di AFC sama FIFA kan punya Arema Indonesia. Ini juga bahaya. Terbukti ketika Bayangkara juara tahun 2017 kan nggak boleh mewakilin. Karena waktu itu salah satunya TMS-nya, transfer machine sistemnya punya Persebaya. Yang hal-hal seperti itu kan terjadi. Jadi saya nggak tahu nih apakah sekarang sudah dengan akal-akalan mereka Arema punyanya Iwan Budianto ini sudah masuk di license-nya AFC atau enggak? Atau masih tetap punyanya Arema Indonesia? Sekarang sih kalau dari kabar yang beredar memang sudah administrasinya udah dipenuhi dengan kekuasaan yang dimiliki saat ini. Tapi ini kan menjadi tidak sehat bola kita karena dengan kekuasaan bisa mengatur semuanya. Dengan milik kekuasaan kemudian bisa jual beli klub. Ini kan yang kemudian terjadi di bola kita. Sebagai contoh misalnya ya sebelumnya Villa 2000 dijual ke Abdi Sleng waktu tahun 2018, kemudian berubah nama menjadi Celebes FC. Tapi kemudian dijual, di bawahnya dibikin lagi Villa 2000B gitu kan, dan sekarang main lagi di Liga 3. Nah, kalau kemudian nanti naik ke Liga 2 jual lagi sampai Villa 2000Z itu bisa diciptakan oleh orang dan ada di kartel
yang sebenarnya melanggar hukum yang diberlakukan oleh FIFA. Contoh lagi misalnya apa namanya jual beli yang terjadi saat ini ya. Cilegon dijual menjadi Rans, kemudian ganti nama menjadi Rans Nusantara sekarang. Nah, pergantian nama, pindah home base dan sebagainya ini kan membuat kompetisi menjadi tidak sehat karena akan sangat berpengaruh terhadap operasional atau pengeluaran klub. Sekarang misalnya Rans United mau main di mana kan belum dipastikan. Nanti jangan sampai kemudian klub sudah mempersiapkan rencana operasional mereka untuk kompetisi dalam satu musim, ternyata tiba-tiba anggarannya dibuat Rans Nusantara ini main di Jakarta, tiba-tiba main di Papua gitu kan. Nah, ini kan akan merusak sistem ini, dan ini yang kemudian membuat klub banyak yang tekor gitu. Termasuk Dewa juga sampai hari ini, Dewa United sampai hari ini belum memutuskan home base-nya di mana. Ini kan pengaruh besar terhadap dia mau cari home base saja sulit, gimana mau cari supporter. Nah, itu kan problem kita. Artinya PSSI harusnya kemarin dalam kongres tahunan itu memetakan permasalahan ini dan kemudian membuat regulasinya. Kapan apa yang dibolehkan dalam jual beli gitu kan, saham ya. Erick Thohir misalnya, Erick Thohir beli Inter Milan kan kemudian nggak berubah nama menjadi Inter Thohir gitu kan, tetap Inter Milan, Internasional Milan. Kemudian juga apa namanya tidak juga PT-nya berubah menjadi PT Mahaka misalnya, kan enggak, PT-nya tetap, yang dibeli kan sahamnya, kemudian dikelola, hutang-hutangnya juga tetap ada kalau kemudian punya hutang. Di kita kan tidak, klub dibeli kemudian ganti nama, ganti PT, ganti home base, dan meninggalkan hutang-hutang di pihak ketiga yang akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengar-dengar nih dari 22 klub yang kemarin namanya diganti-ganti itu suka-sukanya PSSI, itu ternyata ada satu yang digugat sama Inter Milan. Tuh kasusnya gimana tuh? Iya, ada klub Liga 3 ganti nama menjadi Internazionale Milan, gitu kan. Mau gaya-gayaan. Home base-nya di mana tuh? Home base-nya di Banten, gitu kan. Mau gaya-gayaan namanya biar ngetop, kalian nempel pakai Internazionale. Akhirnya digugat oleh Internazionale karena nama Internazionale itu udah dipatenkan. Istilahnya kalau di kita itu udah mendapat haki kan. Udah didaftarkan di haki. Nah, ini kan bodoh. PSSI Kongres mengesahkan nama itu sementara kemudian digugat orang lain dan akhirnya berubah nama. Sama juga sebenarnya apa namanya klubnya AH PS Pati yang kemudian berganti nama menjadi FC Bekasi City. Awalnya tuh dari mana tuh? Ijen kalau nggak salah. Ya, pertama ini klub dalam 2 tahun berubahnya panjang bener. Ijen Putra. Kemudian ganti nama jadi Putra Sunan Giri, main di Gresik. Kemudian promosi dibeli oleh Wakil Bupati Pati menjadi Putra Safin Group PSG Pati. Belum sempat kompetisi, kemudian datang Atta Halilintar dengan Putra Siregar, ganti namanya menjadi AH PS Pati. Main kompetisi dikerjain habis-habisan. Akhirnya sekarang mau pindah. Kemudian pindah ke Bekasi, namanya FC Bekasi City. Jadi dalam rentang 2 tahun ada klub yang berubah nama dengan begitu cepatnya gitu kan. Dan ini nggak sehat gitu. Artinya nih besok kompetisi ini dengan jual beli klub ini selain nggak sehat juga harus masuk di kelompok mereka nih kalau mau tetap bertahan nih. Ya kan sekarang gini, ada juga misalnya klub nih Mataram Utama, ya kan? Itu punya pemilik asli pengurus karyawan PSSI itu. Iya, deputi sekjen PSSI. Sahamnya paling banyak. Iya, kemudian dibikin promosi dari Liga 3 ke Liga 2. Kemudian sekarang dijual. Nah, nanti banyak pengurus PSSI itu yang kemudian melakukan itu semua, bikin klub di Liga 3, promosi, dijual. Ini bisnis pengurus PSSI yang paling menggiurkan karena dengan cara gampang mengatur hasil pertandingan, kemudian dapat uang banyak dengan menjualnya ke pihak lain, investor lain dalam rangka memenuhi ambisi kepentingan kantongnya gitu kan. Anehnya, ini namanya ada yang kembar nih, Mataram Nusantara sama Rans Nusantara nih. Ini seolah-olah kakak beradik ya. Tapi ini kan sebetulnya mafioso nih. Mataram Nusantara besok ini mau dipindah di Manahan. Itu dibeli oleh salah satu dari orangnya Erick Thohir. Kalau Rans Nusantara main di mana? Main mungkin di awang-awang. Mungkin feeling aku sih di awang-awang. Terus habis itu gosipnya nih Mataram Nusantara akan dipersiapkan untuk berhome base di IKN. Pertanyaannya nih, IKN kapan dibangun? Nah, itu dia. Ya kan, kantornya presiden aja belum. Terus gimana mereka mikirin stadion? Hal-hal yang seperti ini kok merembet-merembetnya ke
Erick Thohir yang seolah-olah tuh bisa seenaknya mengelola sepak bola dengan cara-cara yang kotor. Iya. Menurut Akmal gimana sih? Ya ini kan sekali lagi inilah problem bola kita. Jadi jangan berharap prestasi kalau hal-hal semacam ini tidak dibenahi dan dianggap biasa gitu kan. Bahkan oleh pengurus PSSI dianggap sebagai sebuah kesempatan aji mumpung saat jadi pengurus untuk melakukan ini semua. Gampang lagi misalnya ada klub legendaris Persema, kemudian dijual jadi FC Selendra. Kemudian kemarin diresmikan diganti nama 1953 itu. iya kan, ganti 35 nama atau 53 itu? 1953. Oke. Nah udah diganti nama, baru diganti nama Ketuk Palu, sekarang udah dijual lagi ke tempat lain. Kan ini aneh gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena aturannya nggak dibuat oleh PSSI dan PSSI membiarkan. Ini bejat kalau menurut saya gitu. Jangan-jangan Persema Malang tuh nanti mainnya digorong-gorong tuh ya. Nah, itu kan kan. dibeli-beli sama sampai nggak jelas. Oke. Cocomeo hanya memberi saran kepada para pemilik klub anggota Liga 1, anggota Liga 2, anggota Liga 3 yang doyan bermain di kompetisi besok ini, silakan membakar duit Anda semuanya. Adios, Cocomeo Channel.